Tapi kalau dibilang capek naik gunung ya saat itu ya capek. Ketika kita pulang ya kita kangen lagi sama perjalanannya, terus view-nya, juga sama view, suasananya. Kalau kita naik sepanjang trek sih alhamdulillahnya nggak rewel sih Mas. Cuman mungkin kalau rewel itu kalau bosan di trek. Kalau di Rinjani di Segara Anak 50 kali 40 kali Mas. Buset, sepiring gitu. Nutrisari aja yang kayak gitu ya 20.000. Rokok kalau rokok udah 80.000 satu. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 2 bareng gua Norman dan Victor. Dan hari ini kita kedatangan, ini bukan bro, ini sis ya. Jadi silahkan Kak perkenalannya. Halo, aku Rozaliana dari Condet, Jaktim. Bentar. Gue panggil Kak, kuliah 2017. Lulusnya 2021. Kita lebih tua. Ya udah panggilnya apa dong enaknya? Mbak aja kali ya. Bro. Kak kan kayak lebih tua. Gimana? Bebas aja Mas. Oh, biasanya dipanggil Rosa, Lia. Aku bisa dipanggil Ojak malah Jak. Ojak. Ojak. Oh ya, oke. Jak. Oke, aku panggil Ojak ya, izin ya. Siap. Gue baru hitungan gue baru itu. Oke. Jak, jadi ini kan kita dapat info dari tim ada perempuan yang suka naik gunung, ya kan? Nah, boleh cerita nggak awalnya nih kenapa? Apakah memang dari kecil udah suka alam atau baru-baru atau gimana? Oke, kalau untuk mendaki gunung sendiri sih sebenarnya memang hobi ya dari aku dari tahun 2017. Itu awal waktu itu pas masa kuliah. Awal mula mendaki gunung itu sebenarnya sih di tahun 2017. Nah, itu pas aku masih kuliah sekitar 4 semester lah, semester 4 waktu itu. Nah, gunung yang didaki waktu itu pertama kalinya Kawaratu. Nah, itu Kawaratu ada di Bogor, Pamijahan. Nah, waktu itu kebetulan sebelumnya bareng murid-muridku sih sebenarnya. Bareng murid-murid? Iya, kebetulan aku juga ngajar kan. Oh. Ngajar, jadi alumni. Berarti sama anak-anak kecil? yang lebih muda? Atau murid seumuranku. apa? Jadi aku ngajar di pelatihan sebenarnya. Ngajar di pelatihan Al-Azhar di RGI gitu namanya. Nah, jadi itu untuk seumuran 17 sampai 30 tahun. Nah, kebetulan itu lagi sebaya lah waktu itu. Nah, saat itu mendaki khusus perempuan aja. Nah, kita ke Kawaratu, ngecamp di bawah di Curug Umpet, terus paginya kita trekking ke atas, ke Kawaratu namanya. Nah, untuk trekkingnya waktu itu sekitar 2 jaman lah, bareng anak-anak. Nah, setelah selesai mendaki bareng teman-teman, kita bikin komunitas nih. Nah, komunitasnya ya orang-orang yang pernah mendaki itu juga saat itu. Perempuan semua? Perempuan semua. Kebetulan aku juga dibantu sih waktu itu sama orang tuaku juga. Jadi aku punya orang tua angkat di sini. Jadi orang tua angkat tuh kayak guruku juga lah dulunya. Nah, kebetulan aku bareng guruku. Nah, kita bikin trip itu bareng teman-teman, bareng ya yang ikut di trip kita itu ya alumni-alumni, murid-murid yang sebelum-sebelumnya. Oh. Nah, dari situ ya aktif. Nah, di 2018 aku coba naik lagi di Gunung pertama yang memang pertama kali gunung yang 2000-an MDPL kayak gitu. Udah sampai sekarang nikah bawa si kecil gitu. Kebetulan juga sih lagi aktif-aktifnya itu mendaki itu pas di 2021 Mas waktu itu. Selesai dari kuliah. Pas Covid dong 2021. Selesai iya. Bukan ditutup ya? Enggak, gunung buka ya? Bisa? Ditutup juga sih di 2020-nya. Oh, 2021 udah buka? 2021 udah mulai buka, tapi kita harus pakai masker, ada syarat-syaratnya lah waktu itu. Berarti kan pertama kali naik tuh 2017 yang sama teman-teman? Sama teman-teman. Itu ada yang senior atau semuanya first timer aja? Beberapa ada senior juga. Oh, yang memang udah pernah ada lah ya? Yang udah pernah karena kan juga. untuk setup tenda ini itu iya, pasti agak kesulitan. Gue pribadi gue nggak bisa. Gue dulu. Bentar, kakak sendiri berarti total udah berapa gunung ya? Berapa ya Mas? Aku belum ngitung. Paling tinggi deh? Rinjani. Wah, udah Rinjani? Iya, tahun berapa? Aku jadi nikah 2022. Seminggu nikah kita honeymoon di Rinjani. Berdua dong? Berdua doang. Tapi nggak pakai porter?
Jadi kebetulan aku juga waktu itu dapat ajakan juga dari temen, yuk ke Rinjani gitu buat bareng juga sih, ada 11 orang waktu itu. Nah pakai porter. Oh pakai porter. Cuma kita jalur darat waktu itu ke Rinjani bareng suami. Pokoknya bawa mobil dari Jakarta jalur darat. Jalur darat kita naik kereta. Naik kereta. Naik kereta ke Surabaya, ntar ke pelabuhan apa ya aku lupa namanya. Oh tapi biasanya memang kalau naik gunung pakai porter. Aku belum pernah mas kayaknya pakai porter. Oh nggak pakai porter berarti? Kalau misalnya mendaki, kalau sama temen-temen ya paling kalau ke Rinjani waktu itu pakai ke Rinjani pakai porter. Tapi yang lain biasanya bawa sendiri? Bawa sendiri sih biasanya. Kalau nggak bareng sama temen-temen sih biasanya. Ada latihan khusus di luar atau memang cuma naik gunung toh? Kalau untuk latihan khusus, kalau aku pribadi sih paling olahraga aja kalau pagi. Angkat beban atau jalan pagi? Sepedaan biasanya. Kalau aku sepedaan biasanya. Baru aktif-aktif lagi lari biasanya kalau pagi. Ya kalau lebih aktif lagi sih sepedaan biasanya. Kalau yang paling berkesan? Gunungnya. Kalau gue yang paling berkesan sih Gunung Rinjani kali ya. Karena aku pengen banget sih waktu itu ke situ. Dan alhamdulillahnya sama suami kebetulan saat itu. Ya alhamdulillah pas pulang dari sana naik tuh video, aku ngepost video doang berdua sama suami, kita pakai baju couple, terus tas couple jalan bareng. Di situ tuh mulai viral lagi tuh mas. Yang di TikTok ya? Yang di IG. Yang IG di pin enggak? Enggak deh kayaknya. Ini soalnya ada yang 1,1 sama 1,9 juta, bukan yang ini ya? Oh iya, itu yang video viral yang pertama. Nah, yang dulu dan sekarang tuh mas. Nah, itu yang video viral yang pertama. Nah, yang kedua video kita sama si kecil naik, maka dari situ naik lagi gitu. Sebentar, ada cerita yang menarik. Tadi di belakang kamera tuh ternyata Ojak ini ketemu sama suaminya itu juga pas lagi naik gunung. Oh, ketemunya di sana. Pas lagi unik kan? Sebenarnya kita lagi naik bareng sih mas. Itu belum kenal? Belum kenal. Tapi naik bareng? Kita naik bareng. Jadi ketemu di sana kita satu tim. Jadi kita ketemu di sana. Jadi enggak, satu tim. Satu timnya maksudnya ketemu di sana, baru ketemu di sana kan? Iya, di sana. Oh. Jadi aku punya temanku juga punya teman. Ngajak-ngajak lah. Temanku ini yang suami. Nah, aku diajak sama teman kan jadi ketemu teman dari teman-teman gitu. Tapi belum kenal tuh. Belum jadi, kenal. Kenalnya di sana. Di situ. Unik ya. Nah, pas turun dari situ baru suami tuh mulai nanya-nanya. Nah, terus juga pendekatan. Ya sebenarnya pendekatannya juga awalnya nggak ada rasa juga sih masnya. Nama kita turun dari bawah, ya udah biasa aja gitu kayak temen aja. Kebetulan aku juga belum pernah pacaran mas waktu itu. Jadi aku nggak tahu ya namanya cowok deket apa gimana. Terus juga mikirnya malah kayak ilfil dulu mah biasanya. Nih ngapain sih cowok? Soalnya dia ngechat terus kayak takutnya buaya darat kayak dia gitu kan. Ini buaya ini. Iya pokoknya ada aja alasannya dia buat bisa ketemu kitanya. Jadi kebetulan waktu itu aku kan juga punya trip ya, yang trip bareng perempuan khusus perempuan. Nah dari situ aku juga sebenarnya jualan barang outdoor, jual barang outdoor. Nah dari situ si suami nanya jual kursi lipat enggak katanya, jual aku bilang tapi ya udah COD ya udah kita COD boleh juga nih buat ketemu dari situ. Cuman waktu itu aku nggak mau mas ketemu berdua doang, ya udahlah diajak ketemu sama temen yang waktu itu ke Gede juga, jadi ada barengan rame-rame kali ya. Nah dari situ tuh ya kita di COD-nya berarti nggak berdua doang sama temen-temennya. COD-nya di gunung nggak? COD-nya di gunung. Capek banget mau COD di gunung. Kalau nggak jadi beli turun nggak dapet duit dong. Capek banget Tor COD di gunung. Kan sekalian, lu pikirannya kemana? COD di gunung lo dia. Agak lain emang satu ini bingung loh. Beda lagi ongkirnya ntar. Iya. Gimana? Oh. Tapi jadi beli. Jadi beli saat itu. Kalau nggak jadi beli makin ilfil Tor. Nggak jadi merit. Ya gila udah COD kagak jadi beli, enak banget gua kata dia.
Tapi apa sih serunya naik gunung? Bingung juga ya Mas ya kalau Loh, kenapa? ditanya serunya. Ya sebenarnya awal-awal itu cuman kayak pertama kali aku mendaki ya buat cari kesibukan aja sih. Oh, tadinya pengangguran. Di Sabtu Minggunya. Karena freelance kan. Memang pekerjaan freelance. Ngajar freelance. Jadi banyak waktu libur kayak gitu. Ya udahlah, sembari-sembari kita coba cari aku coba cari aktivitas-aktivitas yang nggak ngebosenin, terus juga ya kayak sembari olahraga gitu. Karena kebetulan memang suka olahraga juga sih. Tapi kan naik gunung juga maksudnya butuh persiapan ya. Maksudnya siapin peralatan, benar. perjalanan kan juga jauh. Maksudnya bukan hal yang saya pribadi pernah. Gue pernah gini-gini naik gunung, Bos. Nggak kayak lu nggak pernah kan lu? Bohong. Kampung lu. Saya pernah pas masih muda, sekarang udah tua. Berapa sih udah tuh? Mukanya. Iya, dan memang itu menyenangkan buat saya. Saya pribadi suka, cuman jujur nggak nyari juga sih. Kalau diajak gitu baru mau. Mungkin tantangannya apa sih? Tantangannya apa sih kalau naik gunung? Kalau tantangan mendaki gunung itu kayak, kalau menurut saya pribadi itu kayak, ya di saat kita capek, ya terus kita istirahat, terus kayak diem sebentar tuh kayak mengafirmasi diri gitu loh sih Mas, kayak tenang aja gitu. Tapi kalau dibilang capek naik gunung ya saat itu ya capek, ketika kita pulang ya kita kangen lagi sama perjalanannya, terus View-nya, juga suasananya. sama view, suasananya, itu sih yang Tapi tingkat aku rasain. kesulitannya apa aja? Kalau tingkat kesulitan masing-masing gunung pasti beda-beda ya. Ada nggak yang maksudnya dalam artian Challenging. ya challenging kayak aduh gue males lah kalau suruh ngulang ke sana gitu misalnya. Ada nggak yang kayak gitu, yang sampai kayak gitu gitu loh? Alhamdulillah enggak sih Mas, enggak ada. Semuanya oke gitu. Oke. Ada ya, gunung yang beberapa kali udah dinaikin. Ada juga. Wah. Bahkan sama si kecil juga ya beberapa kali gunung yang ya gunung-gunung pendek ada. Beberapa kali Papandayan, Nah, Prau gitu. saya mau bahas yang si kecil dulu deh. Boleh. Yang viral. Atau sebelum itu mungkin saya pengen tanya satu ya. Pernah nggak dalam waktu naik gunung itu cedera gitu secara nggak sengaja? Mungkin kaki engkel Kesleo, atau apa gitu. ya gitu, pernah nggak? Alhamdulillah sih saya nggak pernah Mas. Tapi temen ada yang pernah. Teman ada, bahkan suami pernah juga sih waktu itu. Nah kalau kondisi seperti itu gimana ya kalau di gunung? Kalau biasanya sih kalau misalnya kram sih biasanya. Oh kram. Kalau kram pernah waktu itu aku sekali Kesleo kram. gitu? Kalau kesleo gitu gimana ya Kesleo. turunnya? Ya paling kita berhenti sebentar. Mangga tukang urut lah. Terus Suruh naik gunung, tukang urutnya. kebetulan kita kalau misalnya lagi cedera gitu biasanya kita berhenti terus cari tempat yang bisa buat selonjoran. Nah kebetulan kita bawa P3K ya. Kalau P3K itu kan nggak pasti, nggak mungkin lupa pastilah, karena kan kita nggak tahu kondisi di gunung ya kan. Ya paling yang kita bawa salon pas kayak gitu, yang biasanya yang dingin kayak oke. gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang paling sebelum kalau kesleo kan mungkin karena faktor kejadian yang tidak diinginkan secara benar. jalanan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya contoh lah hujan, kan itu bisa kalau badan nggak fit kan sakit kan. Iya, pasti. Pernah nggak misalnya di dalam sana terus meriang contohnya? Karena kan di gunung kalau misalnya meriang dingin kan benar. Takutnya nggak hipo bisa sembuh ya. Gimana tuh? Pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini mendaki gunung, insya Allah enggak sih, enggak pernah. Tapi teman-teman di komunitas pernah kejadian? Waktu itu pernah ada juga yang kayak gitu, yang kedinginan, bahkan juga yang hipo saat itu. Waduh, terus kalau kayak gitu gimana aja? Biasanya kan kalau misalnya kita hipo ya kita masuk ke tenda ganti baju. Ya sebenarnya kalau hipo kayak gitu ya karena suhu tubuh yang berubah ya kan. Nah ya harus dibawa jalan terus sih Mas. Kalau misalnya kita diem aja di gunung gitu, itu yang malah makin parah. Justru kalau misalnya itu ya setidaknya ganti baju dulu. Makanya kita perlu persiapan ya kayak bajunya yang harus quick dry, cepat kering kayak gitu. Kalau keringat dia langsung ini. Ya jaket nggak lupa juga kayak gitu sih. Ya kalau saya pribadi sih sejauh ini untuk hipo dan lain-lainnya insya Allah nggak pernah. Nggak pernah. Wah, luar biasa ya. Nah, mungkin dilanjut tuh seperti tadi yang Norman nanya. Soal anak Apa ya? Oh iya, yang anak. Itu kan viral dan kayaknya saya kan coba cek secara komen ya. Komen. Agak saya nggak tahu sih. Mungkin jelasin dulu tentang apa nih, kan mungkin Bentar, ada makanya beberapa gua- yang nggak ngerti kan. Makanya
bentar, pertanyaannya satu. Itu anak pada saat pertama kali naik gunung umur berapa sih dibawanya? Kalau pertama kali naik gunung pas tahun. Setahun. Setahun. Naik gunung apa? Ke Gunung Prau waktu itu. Nggak terlalu tinggi ya? Iya 2 jam paling sampai 2 puncak. jam. Terus juga enak sih treknya, kalau capek juga ada ojek kalau sampai di pos 1. Nah ini kan saya baca nih kan komen-komenannya kayak kok tega, kok Iya. yang komen kok tega sih maksud gue. Itu menurut Ojak sendiri gimana? Kalau untuk mendaki gunung sih sebenarnya kalau di Indonesia gini pro kontra kali ya orang Indonesia. Cuma ya kalau kita pribadi yang tahu kondisi sih mungkin kitanya Mas. Cuman ya karena kita ngerasa kita persiapannya udah oke, yang penting si kecil cemilannya, terus juga minumannya, semuanya cukup. Pakaian juga dong? Pakaian pasti, Pampers karena dia masih ini kan. Ya pasti kayak gitu. Kalau untuk komenan-komenan yang kemarin ya mungkin yang komen juga bukan pendaki. Ya mungkin mereka prihatin sama si kecil juga gitu ya. Karena mereka mungkin nggak tahu kondisi kita saat di gunungnya sih menurutku. Tapi kalau anak kecil dibawa naik itu kan berarti belum jalan kan ya? Masih udah ikut? Udah jalan. Oh udah ikut jalan. Udah Berarti jalan. pas capek baru digendong gitu ya? Kalau sepanjang perjalanan biasanya sih kita gendong dulu nih. Tapi kadang ada di saat istirahat atau apa? Dia pengennya jalan sendiri. Ada saat itu, ya udah. Kalau misalnya dia lagi pengen jalan sendiri, ya udah kita kasih jalan sendiri. Kalau enggak, ya udah dia kita gendong biasanya. Ya kadang dia ketika itu nanti dari situ sih kita belajar. Oh iya, jadi dia kalau nangis, oh berarti dia mungkin capek. Nah kalau mungkin dia lelah, ya udah kita istirahat sebentar, biasanya sih kayak gitu. Rewel nggak pas di naik? Kalau kita naik sepanjang trek sih, alhamdulillahnya nggak rewel sih Mas. Cuman mungkin kalau rewel itu kalau bosan di trek, misalnya kayak kitanya diem aja, biasanya kayak gitu ngaruh dianya juga. Pas jalan malah enjoy dia, sembari lihat-lihat apa. Iya, kalau rame pendaki malah dia kayak asik aja gitu, jadi ketawa, nyanyi biasanya kalau di trek, nyanyi-nyanyi ya kayak sekarang gini, udah bawel kan, udah cicak-cicak di dinding gitu, nyanyi aja dia kalau di trek. Kepikiran awalnya ajak si kecil naik gunung tuh kenapa? Awalnya sih karena kita juga sama-sama pendaki ya sama suami. Yang namanya anak kan dia juga peniru ulung dari orang tuanya kan ya. Terus juga ya kita sembari-sembari pengen bisa ngajarin dia tentang alam juga. Terus kan yang namanya naik gunung itu kan apalagi bawa anak ya. Butuh niat, butuh sabar, butuh kesiapan mental juga buat orang tuanya juga kayak gitu. Ya awalnya ya biar kitanya juga sebagai orang tua belajar gitu. Oh ternyata anak itu kalau misalnya dia nangis, kalau misalnya dia rewel saat mendaki, mungkin dia saat itu mungkin lagi capek, lagi bosan kayak gitu. Jadi dari kitanya belajar, dari si kecil juga ya pasti dia juga belajar juga malah. Kayak sekarang nih, ayo mau naik gunung, mau oh, ya? Gitu. Iya. Sebenarnya Jack ya, selain kamu nih, banyak nggak sih pendaki yang bawa anak seumuran itu? Banyak Mas. Oh jadi banyak. Cuman nggak di konten. Cuman nggak didokumentasikan. Enggak, mungkin cuman nggak viral kayaknya Mas. Viral, Cuman sedap lah. Kayaknya yang baru viral itu di kita karena ngelihatnya anaknya bawa naik gunung, tapi kita punya komunitasnya juga sih Mas sebenarnya. Aku punya temanku punya komunitas keluarga pendaki gitu. Nah aku pernah naik juga sama dia. Ya kita senang naik juga sih sebenarnya, senang naik bareng. Cuma ya kan dia juga dikontenin, ya juga viral juga. Ya sebenarnya kalau viral saat itu mungkin komen-komennya positif. Kebetulan aja kemarin yang di aku itu ada beberapa positif, ada yang beberapa negatif. Karena mungkin prihatin sama si kecil yang dibawa pas saat hujan, kayak gitu sih. Ada juga yang rame juga, kayak gitu. Udah berapa kali si kecil naik gunung? Berapa ya? Pertama kali dia ke Prau,
Terus yang kedua dia ke Papandayan kemarin Desember. Paling bukit-bukit kecil sih aku Ya ajak pastiin yang lebih Iya, yang pendek. lebih nggak challenging ya. Iya benar. Kalau 10 kali lebih kayaknya. 10 kali lebih. Iya kayaknya. Tapi ya pertama kali ngajak si kecil sih sebenarnya kita ngajak dia kayak ke Curug. Ya trip lah, liburan ya. Ya camping, glamping. Nah kan penyesuaian suhu tubuh juga kan. Nah dari situ ngajak si kecil, ya persiapannya juga jaket semuanya. Malah sebenarnya kalau pas kita lagi, oh ya cerita unik pas kita lagi ke perahu, aku kan naik berempat sama teman-teman. Kita berempat, temanku 2 sama suami sama aku 1. Nah sama si kecil. Nah kebetulan waktu itu ke perahu teman sempat hipo, kedinginan. Nah kan kebetulan kalau di perahu kan ada shelternya ya, jadi emergensinya enak Pos di situ. pendakian gitu ya? Beda lagi? Shelter buat ya kalau misalnya ada arjen-arjen. Oke. Kalau misalnya kita hipo dan lain-lainnya, keseleo dan segala macamnya. Nah si kecil saat itu aku kan cek juga kan kondisi dia karena kebetulan waktu itu masih menyusui juga. Pas dilihat ya dia pulas gitu tidurnya dari pagi, dari malam istirahat sampai ketemu pagi. Aku curiga juga kok dia nggak bangun-bangun, biasanya kan suka kebangun. Yang ada pulas aja tidur gitu, nggak kedinginan, enggak. Malah aku kan juga pakai tutupin selimut, nggak mau dianya dibukanya. Saat itu aku juga udah kedinginan. Malah dia enggak? Malah dia enggak. Saat itu aku juga, nih aman gak deh? Ini tutupin, nggak mau, nangis dianya ditutupin. Mungkin nggak tahu ya kata orang-orang anak kecil itu kuat dingin. Tahan dingin. Iya. Lebih tahan dingin lebih sih. tahan dingin. Ya nggak tahu juga sih bener apa enggak. Tapi ya karena waktu itu bawa si kecil, jadi dianya juga enak aja gitu. Maksudnya tidurnya pas malam. Biasanya kan kalau malam dia rewel. Kalau itu paling disusuin aja gitu biasanya. Disusuin. Pernah nggak pas lagi naik tidur. gunung dia sakit atau nggak enak badan? Alhamdulillah enggak sih mas. Alhamdulillahnya. Atau jangan karena sering dibawa naik jadi Oh ya, ada pertanyaan satu nih ya. jadi badan. Berarti kan kalau misalnya naik gunung gitu, berarti kan nginap ya rata-rata. Nginap nggak? Ya kita camping. Nah kalau Iya. camping gitu berarti, berarti anak kamu nggak mandi? Kita Jangan anak kita juga nggak mandi anjir kalau Itu naik lu. gunung. pas di atasnya. Kecuali ada mata air. Ya, Ya kecuali kalaupun mata ada air. mata air kan dingin sekali kan. Anak biasanya pasti nggak mandi Iya, dong. Betul ya? Kalau di atas, di puncaknya ya nggak Kalau- mandi, emang nggak Iya. mandi beberapa pendaki. Tapi kalau di pos-pos gitu nggak juga. Kalau Enggak lah. kalau udah turun biasanya sih Oh kita udah mas. turun. Bukan anak gunung sih. Iya. Jangankan di gunung, kadang di kota aja gua nggak mandi kalau dingin. Jadi pakai gayung. Gitu. Gitu. Ser. Ke belakangnya. Ke belakangnya. Iya sih. Waduh. Tapi challenging juga ya bawa anak ya. Tadi kan kalau Yang aku lihat- challenging orang tuanya sih. sebenarnya yang aku lihat kan tadi naik gunung digendong gitu kan. Satu kan pasti berat ya. Udah bawa barang, digendong juga. Itu kan makin berat ya. Iya. Terus kan jalannya bebatuan. Kadang apa nggak takut misalnya pas turun Kepleset. Kepleset apa. ya gitu kan. ya. Ngeri nggak? Pernah kepikiran nggak ke situ? Iya Nggak? sih. Pernah kepikiran. Tapi saat nggak pernah itu. kejadian ya? Tapi alhamdulillah nggak pernah kejadian sih. Ya, Penting jangan itu sampai sih. lah, amit-amit ya. Jangan sampai sih. Itu kalau kondisi duduk gitu berarti di situ ada pengikatnya juga ya, ada pengaman ya. Jadi nggak bisa gerak ya. pengamanannya. Di sininya ada, tapi biasanya dia nggak suka dipakein sininya. Kalau misalnya dia tidur paling kita pasangin ada kayak tas gitu dia. Saya baru tahu loh ada ini loh, ada Baby carrier gitu. baby carrier di belakangnya. Baru tahu saya. Oh, unik ya. Iya. Baby carrier. Iya. Kalau ketemu pendaki misalkan yang nggak bawa anak ya, atau lagi nggak sama komunitas lah, misalnya jalan sama suami sama anak sendiri gitu ya. Terus kan pasti kan banyak pendaki lain. Iya. Banyak yang komenin kok bawa anak, bahaya tuh atau apa. Sama Alhamdulillah. seperti netizen lah ya. Iya. Atau mereka yang memang naik gunung dan lihat gitu kayak Biasa aja. biasa aja. Gua nggak ada tahu. ada juga sih yang maksudnya pendaki yang lain ada juga yang nyapa, cuma ya kalau misalnya nanya ya enggak sih kayaknya itu Nggak ada ya. bawa anak gitu, enggak sih kayaknya. Paling dede nyapa sih, lebih nyapa ke si Malah lebih si nyapa, kecil. maksudnya itu bukan hal yang dianggap berbahaya atau Iya. aneh gitu kan. Karena banyak juga mas yang bawa anak bisa itu banyak ya. Oke. bahaya udah. Nah,
Ya, yang seumuran dia. Saya kan bukan orang naik gunung. Kelihatan ya, sih, kelihatan bukan orang naik gunung, kelihatan. Maaf nih ya, kan yang saya tahu kan dulu kayak waktu dulu sama sekolah kan kalau naik gunung itu kan kadang ada pantangan-pantangan lah. Saya nggak boleh ngomong kasar dan sebagainya. Nah ini kan Goib. kalau ya goib lah ya. Maksudnya bawa anak ini kan juga ngeri ya. Maksudnya kan anak kecil ini kita aja di kota kadang-kadang Dia aja suka kesurupan ya. iya kesurupan kalau apa? Kalau saya turun. Kalau nggak punya uang semua juga jadi kesurupan. Iya benar. Enggak, tapi serius. Kamu sama suami apa nggak pernah nggak? kepikiran gitu? Aduh, nanti ngeri juga ya misalnya anak. Kan ya maaf ya kan kok ada yang suka ngomong kayak anak maksudnya seperti itu kan lebih suka sama anak-anak Iya, kayak gitu kan. Pernah kepikiran ke situ nggak sih, Jak? Enggak lah. Kalau kata orang-orang dulu sih pasti anak kecil tuh bisa ngelihat. Nah, ya salah satunya mungkin itu kan, ya kan. Tapi pernah kepikiran enggak? Enggak dong. Tapi enggak, alhamdulillahnya enggak. Tapi kamu sebelum bawa itu pernah kepikiran nggak ke arah situ ya? Aduh, nanti ngeri juga ya bawa anak, nanti anak saya gini. Kepikiran sih pernah juga sih Mas, cuman ya kalau misalnya itu ya kita berlindung sama Allah, tapi Iya. ya insya Allah sejauh ini Nggak pernah perjalanan sama si kecil, bahkan waktu itu kan jalan jam 6 masih agak gelap sedikit, ya aman aja sih. Jauh. Tapi kalau kamu sendiri kan udah lebih banyak lagi dan gunung-gunungnya jauh yang lebih tinggi kan. Dan mungkin makan waktu pendakiannya jauh lebih panjang, bisa 1-2. Kayak naik Rinjani berapa hari? Iya. Rinjani waktu itu 3 hari 2 kan. malam. Nah, pernah nggak ada kejadian mistis? Kalau untuk mistis sendiri, Enggak. aku belum pernah ngalamin sih Mas. Oh, soalnya Beberapa pendaki mungkin pernah. banyak, iya. Jadi gue pribadi enggak. Tapi saya kan gue dulu anak basket. Saya dulu Iya. penting banget gue kasih keren. Cuman pelatih saya itu sangat suka naik gunung, sangat suka naik gunung. Dia itu banyak banget cerita kayak misal dia pernah lah teman dia kesasar gitu loh. Terus tiba-tiba kayak ada orang manggil, sini gitu kan. Jadi oh ya udah. Nah, kan joinan tuh sama camp yang lain kan. Yeah. Sama kan pasti biasa ada satu campnya gitu kan. Nah, pas besok paginya nggak taunya kalau dia terusin jalannya itu jurang. Nah, hal-hal kayak gitu loh. Itu nggak pernah kejadian di kamu? Enggak sih alhamdulillahnya. Dan ternyata pas mereka datang itu nggak ada orangnya, tapi jadi cuman Kan ada filmnya itu yang orang berapa orang ya, kelima atau apa tuh? film mah juga. alien juga ada bos. Bos, masalahnya gini bos, beda mungkin orangnya. Dia punya Tuhan. Lah, Kalau maksud lu apa? Kalau lu ada tikus aja, Maksud lu apa? Seakan-akan lu ya. kita harus banyak doa dong. Kalau gitu kita jangan langsung berpikir yang nggak. Tapi pasti banyak dong cerita kayak gitu dari teman-teman. Iya, dari teman-teman pasti ada kayak Coba gitu. dong ceritain, ada nggak yang? Kalau aku belum pernah sih Mas. Belum pernah ya. Belum pernah hal mistis kayak gitu kayaknya. Tapi kalau misalnya pergi waktu itu kan sama komunitas itu kan lumayan rame. Ada nggak yang misalnya temennya Kesurupan gitu. bukan kesurupan misalnya hilang gitu misalnya atau Alhamdulillah enggak. nggak Oh pernah? iya ya? kan sering tuh ya. Ada iya beberapa Iya kan hari ini hilang kan kan ada yang hilang banget kan kalau hilang iya kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau aku naik sih aman. Aman aja sih. Lu jangan. Lu ngomong sembarangan soalnya. Pasti lu hilang lu. Minimal dihilangin orang lu. Minimal sih kata gua mah. Tapi kalau naik gunung gitu sebenarnya kayak binatang-binatang kayak ular kayak gitu-gitu masih ada kan? Ada kemungkinan kan hal-hal seperti itu terjadi kan sebenarnya kan? Iya pasti. Nggak pernah ada ketemu juga si kecil juga pernah ngelihat juga. Ngelihat binatang-binatang. Terus juga ya dulu pas dia kita sering ketemunya pas lagi di Curug gitu, ngelihat misalnya cacing atau ular yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil gitu kadang ya dulu mah belum taunya kali ya kan ada yang nggak berbahaya juga nggak ada bisa ya suka dipegang gitu sama dia gitu. Jadi nggak takut binatang. Tapi memang anak kecil sebelum ditakut-takutin mah nggak takut. Iya sebenarnya. Iya kan? Bener. Nggak takut ya kayak misalnya anak lu takut kecoa ya karena lu lihat kecoa lari-lari. Ya mungkin ditakutin. Jadi takut, gitu. papa aja takut, aku juga takut. Iya biasanya. Memang iya sih. Iya kan, anak kecil mah apa aja belum takut. Bener sih, bener. Gitu. Iya sih. Iya memang didekatin menarik sih. Bagus. Menarik sih ya. Tapi ya nggak mungkin bini gua. resiko. Nah iya nih, yang mau nanya ya, aku kok penasaran nih gini.
kok bisa suami sama istri sama-sama kompak bawa anak? Apakah kamu nggak pernah, maksudnya suami awalnya apakah memang langsung setuju apa suami menentang juga gitu loh? Apa memang ide ini dari kamu gitu? Istri. Ya, atau ide dari suami terus kamu nentang? Gimana? Nah, sebenarnya gimana sih? Awalnya mendaki itu ya bareng suami karena kita udah lama juga ya waktu itu udah sempet vakum ya setahun kurang lebih. Terus pengen naik lagi nih. Tapi ada anak kecil. Ada anak kecil. Coba kita ajak aja dulu dia ke Curug itu camping. Jadi sebelum dia pas setahun, nah kita udah ngajakin dia dulu ke Curug, ke camping, glamping. Udah beberapa kali sih. Cuman pas dia ulang tahun nih nanti ya udah kita ngerayain atau sebagai hadiahnya kita ke gunung atau ajak dia ke gunung kayak gitu. Ya Gunung Prau jadi gunung pertama kami gitu. Sama si kecil. Karena waktu tempuhnya yang cuma 2 jam lah, apalagi sekarang udah ada jalur baru udah enak. Ya sempat kepikiran nanti dia dingin nggak ya, nanti dia capek nggak ya, atau dia rewel nggak ya. Ya sempat kepikiran sih kayak gitu. Cuma ya kita waktu itu ya kita coba dulu aja. Kalau misalnya di tengah dia rewel, dia langsung ini pulang. Kita turun aja. Kalau misalnya dia anteng, dia aman di atas, ya boleh kita sampai ke atas. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau perahu tuh waktu tempuhnya berapa jam sih dari bawah ke atas? Kurang lebih 2 jam sih. 2 jam ya? 2 jam. 2 jam sih kalau putar balik maksudnya masih oke. Masih ini. Dan kita juga pilih gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi. Iya, di bawah 2000 gitu. Buset ya, berani loh. Kalau gue pasti gue ditegur. Kalau gue mau naik aja udah itu nanti anak sakit, pasti mikirnya gitu kan. Nanti kedinginan, pikirannya kan udah mikirnya kemana-mana kan. Gue waktu itu diajak naik gunung, sebentar kalau mati gimana? Anjir, kayak gue bukan apa kayak gue lemah banget ya kayaknya. Bini gue lu yang mati. Iya. Kok lu yang mati? Kan gue nggak bawa. Yang naik kan gue. Oh, gue kira lu mau bawa sama keluarga. Enggak, cuma lu doang sendirian. Kalau gue bawa bini gue bener gue mati. Mati gue diocehin sama dia. Jadi support nih. Udah gue bilang gue nggak mau naik gunung. Mati gue pas nyampe itu pecah kuping gue. Aduh. Memang lu hobi? Sebenarnya iya. Sebelum powerlifting, sebelum angkat berat, kan dulu badan enteng. Kalau sekarang udah nggak kuat, badan berat bro, kardio. Jangankan naik gunung, naik tangga aja ngep, apalagi naik gunung. Udah nggak kuat bos. Kalau dulu. Kalau naik gunung gitu ada lombanya nggak sih? Kalau sekarang ini nggak deh kayaknya nggak. Lebih itu ke kan trail run. Ya, kalau trail run iya. Ada tektok-tektokan gitu. Nggak pernah mau coba ikut, Jak? Pernah. Oh pernah? Pernah ngikut di 17 Agustus. Oh trail run kamu juga? Iya. Buset. Di 17 kemarin bareng suami juga. Wah, nggak bawa anak dong kalau trail run? Susah dong nanti. Jebol lutut kalau trail run bawa anak. Kebetulan suami juga guide. Jadi nge-guide gunung-gunung ya 3.000-an Slamet. Cikuray, Guntur. Berarti memang pekerjaan suami ya? Kalau suami sebelumnya, kalau suami kesehariannya sih kerja kantoran. Oh kantoran. Ya bagian drafter gitu dia nggambar. Nah di sela liburnya Sabtu atau Minggu itu guide. Luar biasa. Guide gunung bareng. Itu berarti biasa naik gunung, misalnya pagi Jumat malam, Sabtu udah naik, Minggu sore malam udah pulang. Udah pulang. Senin kerja. Senin ya suami yang kerja, kalau kan libur. Gila. Lu nggak mau? Besok. Lu naik gunung lu? Ya besok lu naik gunung. Senin cuti. Izin sakit sih nggak ACC loh ya. Senin cuti. Oh gitu. Waktu itu dia naik gunung yang waktu itu yang cananya sobek itu. Lu cerita. Gunung apa? Merbabu. Oh Merbabu ini juga. Semeru juga udah pernah dong? Semeru belum sampean malah. Oh belum? Ketutup kan kemarin. Oh banyak yang bilang Semeru juga bagus. Sebenarnya bagusnya apa sih? Coba aja gimana? Suasananya sih kali. Iya, view-nya juga. Terus perjalanannya sih yang bikin mungkin gini pertanyaan, karena kan mungkin saya belum pernah ya. Mungkin kita nanya. Lu nggak pernah nanya gua? Gua pernah lo naik gunung. Lu nggak. Lu nyampe puncak apa enggak juga nggak tahu.
Fotonya. Mana fotonya nih? Udah belum Rinjani Udah lu diam. belum senior. Gua cari lo, awas. Nah, kadang mewakili mungkin orang-orang yang belum pernah naik gunung lah ya, Jak ya. Sebenarnya itu apa yang membuat bahagia ketika di puncak? Lu berhasil taklukin tuh gunung. Elah, sedap nggak gua? Tunggu dulu, lu belum Rinjani udah. Diam aja. Pas sampai puncak itu ya kayak wah ternyata aku bisa ya sampai di kaki Itu yang ini gua rasain. bisa aku taklukin, maksudnya bukan taklukin sih, kita nggak bisa juga nggak naklukin bisa gunung. taklukin. Berhasil lah nyampe ke puncak berhasil ya. di puncak. Tapi ada juga beberapa temen yang waktu itu ke Rinjani dia nggak nyampe ke puncak ya karena ya fisik juga ya, fisik. Karena yang lebih berat itu katanya di letter E-nya. Memang berat sih, kita naik 2 langkah, turun 1 langkah, naik 2 letter langkah. E? Iya, di letter E. Berarti di Rinja-nya itu? Maksudnya letter E? Maksudnya gimana sih? Jalurnya Nggak itu, paham. di jalur pas kita mau summitnya itu dikenalnya dengan letter E. Nah, pas di letter E itu emang jalur yang berat buat para pendaki yang mendaki Gunung Rinjani gitu. Itu karena tanjakannya? Karena tanjakannya. Terjal gitu ya? Bukan terjalnya, bebatuan, terus juga ketika kita naik 2 langkah, 1, 2, ntar turun. Turunnya karena? Turun karena Kayak longsor gitu? Longsor mah Karena- kabur. Kan nggak ngerti, ini ceritanya karena yang kita daki itu kayaknya jalurnya bebatuan kayaknya. Terus juga emang agak susah. Kayak lu jalan di pasir, lu ngerti nggak? Iya, jalan pasir turun-turun. Lu nanya gua aja. Nggak percaya? Percaya lu. Gua kesel sih sama lu. Di gunung nggak ada kecoa sih ya, kalau ada kecoa Nggak kayaknya lu lari deh. Turun langsung ke bawah. Bukan kecoa lagi ya. Nggak percayaan. Duh, di Android gua nih nggak ada di sini. Nopik sama dengan hoak. Ntar ya, pas edit nih gua kasih lihat nih fotonya gua di atas ya. Kegede. Gua penasaran nih. Nah, di sini maksud aku. Di di sini. situ. Di sini di jalur ini nih yang berat nih, Mas. Itu orang tidur kenapa itu? Capek. Oh alah. Karena jalurnya itu kita ngelangkah 1, 2 turun lagi, jadi seolah-olah kayak nggak nyampe tuh yang di jalur Itu situ. kalau misalnya batu-batu gitu ya, Jak ya. Itu kan berarti kalau kita batunya bergerak itu kan berdebu ya. Kena mata dong. Pasti, iya. Jadi orang-orang biasanya bawa buff, kalau nggak masker gitu, penutup. Terus juga di kaki biasanya pakai gaiter biar batu nggak masuk. Oh, tuh. Apa saja yang perlu dibawa buat naik gunung? Peralatan apa yang wajib? Kalau buat kita kan kalau untuk peralatan itu biasa kita bagi 2. Kalau misalnya kita per kelompok, berarti ada peralatan per kelompok, ada perlengkapan buat kita pribadi. Kalau untuk pribadi sendiri ya kita pasti butuh jaket, sleeping bag, buat selimut ya kayak buat kita nanti bermalam di atas. Terus juga baju ganti, terus juga sepatu kayak gitu. Terus apalagi ya lampu headlamp ya, headlamp, trekking pole mungkin kalau butuh bisa ya untuk tanjakan. Oh iya, tongkatnya Terus itu juga ya. kalau misalnya untuk kita pribadi ada apa lagi ya biasanya baju ganti pasti kita bawa sleeping bag, jaket, baju ganti, kompor P3K pribadi kali punya. Kalau kompor gas itu biasanya kelompok biasanya. Kalau sendiri sih capek juga ya. Iya. Tapi biasanya kita pernah juga sih sama suami aja berdua, berempat deh sama temen. Ya biasanya nggak terlalu banyak. Kalau untuk kelompok ada tenda, ada playseat, terus juga playseat ini buat alas ya, playseat, tenda, nesting, kompor, gas, kayak gitu kalau untuk tenda. Kalau untuk per kelompoknya. Oke, ini saya mau tanya ya. Sebagai orang yang pernah naik gunung, saya penasaran. Kan kalau misalnya kita kelompok nih, berarti kan ada salah satu dari kelompok itu yang harus bawa tenda. Terus yang tidur dalam situ kan nggak cuma dia dong. Bagi-bagi. Itu baginya gimana? Bagi-bagi tugas. Om Bim, Pak? Biasanya yang lebih kuat ya bawa lebih banyak lah. Oh gitu. Pantes lu nggak pernah mau naik gunung, karena lu pasti yang disuruh bawa. Ya Karena kan? gede badannya gitu ya. Oh, kan. Lu nggak tahu yang viral yang porter Rinjani. Ya itu kan pakai porter. Tapi kalau nggak pakai porter, Begitu bagi-bagi tugas. bagi tugas gitu. Bagi-bagi tugas. Ayo naik deh, lu yang bawa aqua galon ya.
Tapi pas turun gue tetap bawa aqua ya. Kan udah habis. Ya biasanya kan gitu kan. Biasanya nggak mau, biasanya kan kalau udah bawa kan air biasanya kan habis tuh di atas. Gitu. Ya kalau kosong ya kadang disuruh temen bawa sampah lah kalau nggak ada bawa ini. sampah. Bawa sampah. Oh. Kalau gue bawa dia, gue udah bawa sampah dari bawah. Sampah masyarakat aja. Ya, kalau gue yang bawa minum sampai atas gak boleh minum, punya gua. Ya udah lu tidur di luar tenda lu, hipotermia lu. Oke. Nah, adakah sepatu khusus atau sepatu apa yang kamu mungkin boleh ya, mungkin yang direkomendasi paling nyaman deh buat naik gunung? Biasanya kalau aku pertama kali pakai Eker sih mas. Ada tipenya? Ada tipenya. Yang penting dia udah Vibram aja sih. Udah Vibram. Itu yang paling nyaman selama ini kamu pakai? Iya, sampai sekarang sih. Kalau gue dulu pakai Jordan sih. Oh iya. Pantes aja. Jordan lu warna apa, Bos? Pantes aja. Lama naiknya. Iya. Rusak duluan. Nah, ya biasanya kayak gini sih. Nge-grip coy, nge-grip. Nge-gripnya. Tapi kamu, saya lihat di IG kamu ada ini ya, ada jual online shop ya, betul ya? Betul ya? Iya. Itu jualan online shop pendakian atau apa tuh? Yang di IG tuh, My Collection itu apa tuh? Oh, itu cuman affiliate kalau misalnya. Oh, afiliasi. Oke. Udah nggak COD lagi sekarang? Udah ada suami, udah nggak COD. Udah dapet. Ya biasanya banyak nanya, Kak, pakai sepatu apa? Pakai topi barulah apa? affiliate ya? Iya, karena banyaknya pertanyaan biasanya sih. Dari situ. Masih ada gunung yang di wishlist kan nggak? Yang gue pengen banget naik gunung itu. Kerinci, Mas. Kerinci. Kerinci itu di mana ya? Di Jambi ya. Kenapa Kerinci? Nggak tahu, tantangan aja sih kayaknya. Bukan paling tinggi Rinjani ya? Saya salah ya? Yang di Jawa Bali paling tinggi Rinjani. Kalau di Indonesia pasti itu dong. Kerinci kayaknya. Tertinggi kedua Kerinci. Oh, tertinggi kedua Kerinci. Satunya? Apa ya? Yang di Papua. Coba pakai ChatGPT. Yang itu. Lupa deh. Hah? Kartens ya? Oh iya, di Papua ya Mas. Iya kan? Kedua. Ya, Kartens. Lu anak gunung lu. Semeru tuh. Semeru enggak lah, enggak setinggi itu. Tertinggi itu 3676. Tinggi Rinjani itu enggak berurutan. 3805 itu. Oh, Kerinci lebih tinggi. Iya. Kerinci lebih tinggi. 3805. Nah, Puncak Jaya tuh. Puncak Jaya. Cuman itu kan kalau mau naik nggak bisa, mesti izin free port kan kalau nggak salah ya. Yang mana? Yang Puncak Kartens. Jaya, yang Oh iya, iya pakai kan? itu kan dia pakai lagi itu udah ada saljunya, iya. Mau nyamin. Binaya juga, Latimojong. Trikora 475. Tapi kalau yang berarti anak sekarang udah jalan atau udah mau umur 3 kan? Baru banget 2 tahun. Oh, malah baru banget 2 tahun. Iya, pas 12. hebat ya 2 tahun udah ini loh, udah dibawa ke sana terus udah lancar jalan. Iyalah. Banyak sih Mas sebenarnya yang kayak gitu. Yang temen aja yang dia anaknya belum 2 tahun waktu itu ke Rinjani. Temen waktu itu. Gila, bawa ke Rinjani? Iya anaknya. Banyak. Ada sih temen juga kayak Luar gitu. biasa. Wow. Gua kalau jadi anaknya gua udah pernah ke Rinjani. Wah, keren. Padahal bukan gua yang naik. Oh, sekarang bonceng doang ya. Mama papanya yang setengah mati. Oh. Nah, itu biasanya kalau anaknya rewel pasti kan pernah dong dia capek atau dingin atau itu gimana nanganinnya? Ya udah berhenti dulu. Ya, biasa kita ya cari dulu nih kenapa? Dia lapar kan, dia ngantuk atau bener. apa gitu. Biasanya sih ya udah dia kan suka nangis ya. Biasanya kalau kita naik itu perhatiin jam-jamnya dia tidur sih. Jamnya dia tidur, jam-jamnya dia lapar, udah makan, minum susu. Terus juga kalau misalnya kita naik itu biasanya sih kalau bawa dia di jam 6. Jadi jam 6 itu dia baru bangun, baru beraktivitas sebentar. Nah, dari situ udah mulai happy, baru kita mulai perjalanan. Nah, nanti di jam-jam 9 biasanya udah mulai ngantuk tuh. Nah, kadang di jam 9 kalau kita naik gunung-gunung pendek biasanya udah di puncaknya. Kayak kita naik Bukit Panisan, bukit-bukit Daulong, pendek-pendek gitu biasanya 30 menit sampai 1 jam udah sampai di puncak. Ya gunung pendek itu ya udah ntar dia tidurnya paling di atas pas di puncak. Ada video yang ini nggak yang viral yang lagi hujan?
Video viral yang lagi hujan yang bawa anak. Ada nggak, Jak? Enggak deh kayaknya. Itu anak kamu posisinya memang kehujanan pada saat itu? Atau Posisi, gimana? oh yang pas yang waktu itu Yang di kamu TikTok bilang ya? tadi hujan, gelap gitu kan? Oh itu posisinya lagi udah turun mas. Itu Jadi kehujanan besar atau enggak hujan, gerimis? kabut sebenarnya. Oh, kabut. Itu bukan hujan sebenarnya. Cuman posisi orang waktu- mikirnya hujan. Iya, posisinya lagi waktu itu kabut. Memang hujan ya, hujan-hujan kabut. Nggak ini banget sih. Cuma ya kita kan udah pakai jas hujan. Terus juga kita lihat kondisi dia aman nggak nih? Kalau terus dia lapar nggak? Jadi kita memang udah siapin makannya, siapin logistik yang memang. Lo anak waktu itu pakai jas hujan juga berarti? Pakai jas hujan juga. Di belakang gitu Iya, di digendong? belakang. Pakai jas hujan. Pakai Seru ya? payung biasanya gitu. Seru, Bacot doang, males. seru. Bukan anak gunung nggak main. Ya kan dengernya seru, dengernya. Sampai atas. Kita kan nggak ada yang tahu ya Nih, kan? Saya mau nanya, Jak. Misalkan nih, anak udah gedean lah, 5. Ya anak udah gede lah, udah bisa memilih gitu. Terus tahu ternyata dia, saya nggak suka naik gunung. Kalau menurut aku Apakah ini akan menjadi kewajiban di keluarga Ojak atau Iya. ya udah nggak masalah, tapi ya nggak tahu gimana. ya kalau menurut aku pribadi sih ya itu pilihan sih mas ya. Yang penting ya dari Kita udah berusaha kecil kenalin. ya buat kenalin juga biar dia tahu juga kan kalau sebenarnya dari gunung juga kita belajar biar nggak buang sampah sembarangan, biar bawa turun sampahnya, biar dia juga ngerti kalau misalnya capek itu istirahat kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti dia udah ngerti, dia udah paham ya sebenarnya pilihan dia aja kayak gitu. Kalau misalnya dia mau naik gunung ya silahkan, nanti mungkin dia mau sama temen-temennya atau mau ajak ayah bundanya bebas sih menurut aku. Ya kalau misalnya dia punya hobi yang lain ya pilihan lagi gitu. Berarti kalau misalnya nggak boleh buang sampah itu berarti kalau misalnya pakai popok, misalnya Kita sekecil bawa turun. bawa turun ya, Bawa di turun. bawah ya. Kasih kita bawa turun. Teorinya, tapi banyak juga yang buang kok. Ada, Oh, ada juga yang nakal ya? banyak Oh, banyak gitu. banget. Saya terakhir naik Papandayan banyak banget Iya sampahnya. itu mah. Padahal di situ udah banyak toilet sih menurutku. Tetep iya. Heeh. Sama saya yang paling benci satu, yang ngerokok. Iya benar. Padahal dari dulu kan saya Untungnya saya ya. ikut open trip kan, kelompok pecinta alam. Heeh. Judulnya aja kelompok Iya, kan pecinta pecinta alam. alam. Tapi malah yang bawa saya ke sana, mereka ngerokok dan buang sembarangan. Itu jujur kayak ini apaan sih? Gitu Iya loh. benar. Banyak kayak gitu. Sayang sih. Padahal gunung di Indo tuh bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. View-nya. Kalau di gunung gitu ya, berarti sebenarnya treknya itu sudah ada jalan setapak dong. Udah ada. Udah Udah ada ya, jelas. bukan Udah yang jelas. bener-bener tanpa arah kan? Berarti kan? Enggak. Tuh. Udah ada Jelas. jalan setapak semua Iya. ya. Udah. Rame biasanya pendaki juga sih mas. Dan kita juga naiknya pasti di hari-hari libur orang-orang. Oke, juga. jalan setapaknya itu hanya satu jalur atau ada beberapa? Ada beberapa. Oh, ada beberapa kita bisa Iya, pilih. benar. Iya. Oh. Lu mau rute dari mana iya. gitu loh. Misalnya mas mau ke Gede, ada via Putri, Iya. ada via Oh, gitu. Saya Cibodas dulu ya. Cibodas, berat lagi kan itu mas. Berat ya? Kalau kata orang-orang. Nah, gunung. Cuman jadinya saya nggak dapet yang Edelweiss kan katanya Ah, iya. kalau ada Gunung Putri kan ada yang itu kan. Pangrango itu mah. Mas, Apa nama iya tamannya Delwis gitu ya. Pang ya? Surken, Surya Kencana. Iya, itu saya nggak dapet. Oh iya. Saya nggak dapet itu. Lumayan jauh itu mas kalau Jauh ya makanya. pasti. Nah, waktu itu saya nggak tahu saya dikasihnya rutenya yang Cibodas ya udah sih. Iya Cibodas. Biasa anak gunung. Udah aku pulang aja lah. Ini host apaan sih? Nggak naik gunung sok-sokan. Bete banget deh gua, nggak relate sama gua. Pulang aja lah, udah lah. Ya udah lah, lu naik gunung gua bonceng di belakang ya. Udah. Digendong. Iya, di belakang aku yang naik Gua jorokin ke jurang anjing. Kan ada ojeknya juga kalau naik gunung mah. Hah? Ada ojeknya mas. Maksudnya gimana? Hah? Pakai gerobak? Bukan dong? Misalnya kita dari base camp, misalnya sampai pos berapa gitu, nanti ada ojeknya diantarin. Oh, masa sih? Ada. Gunung apa? Nggak mungkin Rinjani dong? Ada Rinjani, sampai Rinjani Naik motor? naik motor dari base camp sampai pos 1 misalnya. Kok bisa motornya naik? Karena jalurnya masih ramah buat motor Oh. gitu. Tapi makin atas ya nggak bisa. Nah, At least makin hemat setengah jalan sampai puncak gitu ya. juga susah juga, nggak ada jalurnya. Standing.
Motor trail. Motor trail. Paling kalau turun biasanya capek. Seru sih. Oh, turun lebih capek ya? Kalau ya capek juga namanya, naik juga capek sih. Oh iya, maaf. Kalau Rinjani kayak tadi ya, itu kan jalannya batu-batu gitu kan. Berarti kalau turun gitu rawan kepleset dong. Pasti ada yang jatuh juga kan kemarin. Gue pernah kepleset. Yang kabar yang kemarin. Darah-darah? Enggak, jadi gue kalau sebenarnya pas turun, saya tuh dulu kan nggak ada prepare, pakai sepatu lari. Sepatu lari kan, Iya. lu tahu licinnya. Makanya jangan ngomong Jordan. Dulu belum beli Jordan, belinya Bata yang lari. Terus udah gitu, kepleset. Lu pas turun kepleset, itu samping tuh yang apa? Bukan jurang sih, yang bawahnya tuh kali gitu kan. Iya. Untung gue nyangkut gue bawa tas carrier nih, gue kan 20 kiloan berat, jadi pantat gue udah kalau nggak ada tas gue jatuh ke bawah. Aduh. Terus teman gue ketawain, hahaha anjing, tolong. Masih bisa diketawain sama temen lu. Ya, Untung nggak jatuh. Kan mereka nggak tahu, pas udah tahu anjir, gue hampir mati bro. Di mana Mas? Di gede. Di gede. Kan saya cuma gede sama bundar nggak hitung lah, gede sama Papandayan. Kalau Ngeri Papandayan juga kan ya. santai. Iya. Nah santai. itu waktu kamu bawa anak kan ngeri juga dong, Jak. Iya. Pas turun, iya kan? Iya ngeri, banyak juga yang kepleset, apalagi ular kayak gitu. Gunung gua. Oh. Dulu. Wah ngeri juga ya. kalau Makanya gitu. pakai pol. Trekking pole, iya. Iya. Trekking pole. Nggak punya dulu. Untung. Kayu dulu mah, Kalau mah bambu, ngambang kalau gua. nggak apa. Ngambang, nggak bisa berenang lagi. Apanya anak gunung? Hah? Hampir kecelakaan anak gunung. Naik sekali, hampir kecelakaan. Udah Makanya tewas lagi. nggak naik lagi. Makanya dimarahin sama bini lo. Pertanyaan terakhir, Cak. Kalau boleh milih, pengen ajak anak sama suami kemana nih naik Tadi gunung? udah dijawab. Belum kan, itu kan berdua. Kalau ini Iya. bawa anak, nggak Iya. mungkin bawa Iya, anak ke iya. Kerinci. Kalau bawa anak, Apa mungkin? Itu yang Kerinci mau oh bawa anak? enggak lah kayaknya. Berat juga kayaknya. Belum tahu juga sih. Belum tahu juga kalau misalnya itu juga. Tapi lumayan juga treknya karena 11-12 kan sama Rinjani. Oh, sorry. Ada satu yang gue dari tadi nggak nanya. Lupa gue. Apa? Naik gunung tuh biayanya habis banyak nggak sih? Enggak. Nggak tahu sih. Untuk transportasinya sih biasanya. Iya. Transportasinya yang dari Jakarta, kalau kayak kita ke Prau kan Jawa Tengah Wonosobo. Ya paling waktu itu kita naik bis dari Terminal Kampung Rambutan ke terminal apa ya? Equipment-nya Wonosobo. habis banyak nggak? Untuk biaya kita kemarin habis 2 juta kurang lebih. Equipment yang dibawa, yang dipakai, semua Baju ini sepatu. tuh kan, tapi lu nggak bisa hitung berapa kali pakai. Iya, tapi itu. maksudnya kayak gue nih pemula, gue pengen naik gunung, kan gue harus beli dong dari nol. Habisnya berapa sih kurang lebih? Sebenarnya kayak gitu kan banyak produk lokal sama produk-produk yang terkenal sekarang. Ya kayak gitu beda-beda sih Range aja lah, harganya. range lah. Mungkin Kalau kisaran. sepatu misalnya di harga 500 sampai sejuta mungkin ada. Oh, Nah, oke. itu udah harga-harga standar lah. Tapi ada juga sih yang 200-an, yang merek-merek biasa. Biasanya kan orang-orang itu dari merek. Kalau misalnya Oke. mereknya Egor, nah udah jelas tuh harganya sekitar 1 jutaan. Kalau orang pakai Oka, orang pakai ini itu udah range harganya sekitar 2 juta, 3 juta. Pakai Salomon udah 4 juta, 5 juta. Beda-beda sih Mas. Passion kadang kan orang-orang Iya, sekarang. iya. Terus juga di samping itu kan ngelihat juga kan, oh iya gimana vibram kaki, alas kakinya udah vibram belum gitu. Tapi ada beberapa sepatu gunung yang belum juga sih sebenarnya. Kalau untuk itu untuk sepatu, kalau untuk carrier ya kalau merek-merek lokal gitu ada kapasitasnya kan. Kalau misalnya sampai 60 liter itu ada sekitar 1 jutaan juga gitu. Ya investasi awal 3-4 juta lah. Iya, kurang lebih. Tas, Iya. pakaian, jaket segala macam. Juta ya. Tapi kan kalau sama tenda lebih dong. Iya. Tenda kan Karena lebih bisa dong. sewa. Iya. Oh, bisa Iya. sewa Iya, di sana. sama tukang Bisa. pecel kan. Enggak ada bisa sewa. Warung Kan tenda. ada tukang pecel di sana. Lu yang bercanda yang bener. Lu tuh kadang-kadang masa di gunung ada tukang pecel lele? Tapi ada tukang nasi uduk. Oh iya. Serius? Ada di base camp ya Mas. Di base Lah, camp. pas saya naik ke gede kan tiap Oh sunrise iya, pasti ada. mereka berangkat Semangka. subuh, Bro. Iya, bener, Jadi kan bener. gue pikir gue udah keren. Enak gak? Enak gak? Mahal doang. Enggak juga lah. Oh, enggak mahal. Enggak loh, mereka nggak ngetok loh. Berapa?
aduh gue lupa itu gue pergi Iya. tahun 80 berapa Wah, gitu. iya, itu Enggak sih, enggak. Saya enggak setua itu. Oh, kirain. Kaget saya juga. Lu jin ya? 2004 2005 nasi uduk di atas di bawah 10.000. Sekarang berapa? Sekarang berapa yang? Oh, maksudnya sih, tapi kalau sekarang udah mahal air mineral yang kecil itu Bener loh. jadi 50.000. Hah? Enggak. Bener, saya waktu itu ya pas pergi ya, itu 2000 Berapa ya 2004 2003 deh. Gua inget. Enggak dong. Gua 2005 2006-an lah. Ya setahun sekitar gitu. Masih Iya, jadi kayaknya belum banyak peminatnya kayaknya, Mas. mungkin. Gua nggak ikut tren, Bro. Gua set the trend. Di 2000 sekarang nih baru mahal 50.000. Enggak loh. Dia dulu nggak ngetok, bener. Iya. Saya nanya kan berapa. Jualan aku aja apa di sana? Tapi Jual air mineral. mereka itu orang-orang hebat loh itu. Buset, 50.000. Subuh-subuh jam Udah 2 naik, pagi iya. udah Kalau naik makanan berapa? buat Jak, jualan. kalau beli? Ini kita ngomong di puncaknya ya. Iya, pas Tapi di mungkin yang pos-posnya. 50 itu di gunung apa tuh? Kalau di gede itu lumayan mahal itu. Masa? Sekarang mah udah mahal. 50? Enggak Udah. loh. Lu mah Rinjani aja. Bener nggak ngetok. Orang gua inget kok. takut orang. Kalau ngetok gua nggak beli. Lu tahu Tapi- gua bokeh aja. Ada aja Mas yang beli. Ada aja. Iya, si kepepet mah pasti beli. Pasti, Iyalah. iya. Masa mau turun? Iya, di Rinjani aja di Segara Anak aja udah ada warung. Berapa Ya kalau makanan sekarang, Jak? Ya malah di- kalau di tergantung puncak apa gitu, steak. ya kalau misalnya beli Steak lu katakan. Atau keras dagingnya nyampe atas. Ya enggak, makanan kan banyak. Ya, nasi uduk lah, nasi uduk. Mie, Oke, sama sarimi aja beda harga. bentar. Gua kan bukan anak gunung, gua nggak tahu ada makanan apa. Makanan apa sih? kalau Indomie paling biasanya tuh kebanyakan Indomie kalau makan. Indomie berapa? Kalau di Rinjani di Segara Anak 50 kali 40 kayak Mas. Buset. Sepiring gitu. 50.000. Nutrisari aja yang kayak gitu ya 20.000. Rokok kalau rokok udah 80.000 satu berapa satu kotak gitu kecil. Sebok. Buset, yang Bukan mau jadi sebok porter, ya. kok gua jadi warung di sana gua. Rame juga. Kan porternya sekalian restock. Lu kan nggak tahu. Buset. 50.000 Iya, Indomie. emang. Ya lo aja coba bawa Indomie ke atas. Enggak deh, si dulu nggak semahal itu, bener-bener. Saya Iya. ingat kok, di bawah 10.000. Kenapa Sekarang saya ingat? aja Karena saya beli, jadi saya ingat. Kalau gua mampu berarti nggak ngetok, soalnya kalau ngetok gua nggak beli. Mahal ya. Gila ya. Di gede juga mahal, semangka aja 10.000 yang sepotong kecil gitu. Tapi Hah? Di beberapa- puncak, kita ngomong di puncak. Iya di puncak gitu. 10.000. 10.000. Dingin, di atas sih dingin, ngapain makan semangka ya? Gua Tapi mau pengennya popnya menjagung Lagi bakar. lagi capek-capek gitu ya biasanya Oh ya, gula buat sih. ini. Iya, iya. Biasanya semangka. Wah. Oh nggak tahu loh, wah inflasinya, Mahal, lumayan. inflasi di gunung tinggi ya. Mahal ya. Iya, Kaget bener. gua loh. Enak Inflasi di gunung tinggi sekali ya. Iya, buka warung. hebat hebat. Yang beli goib nanti. Pala Set, lu lah. jadi dikit-dikit. daun sampai bawah. Duitnya. Tapi ya beberapa gunung nggak semuanya mahal sih. Ada juga yang kayak perahu gitu masih standar harganya Terus, misalnya Nutrisari bisa 5.000 masih ada. Oh, masih oke. Nggak semuanya sih. Kayak Papandayan masih standar juga tuh. Pepandayan ya. Iya masih ini juga standar. Beberapa gunung yang impian orang-orang bisa kayak ya Rinjani kayak gitu. Rinjani sih mahal. iyalah. Kok bisa sempet bikin nasi uduk ya? Dia dari bawah, di Bawa ke atas gitu. Nyampe atas udah dingin nasi uduknya. Dia nggak sih. Hah? Lu makan dingin? Jadi lontong. Yang bener dong. Yang bener. Ya dingin, cuman lapar ya makan lah. Oh. Mau gimana sih? Uang, Iya. iya kata orang kan kalau udah di gunung uang mah nggak ada artinya. Kan? Iya bener. Tapi mereka mau naik itu cepet. Mereka kayak kita kalau naik gede bisa 8 jam lah 8 jam, ya. 6 8 jam 8 sampai pos terakhir terus kan paginya kita Surken, nunggu sunrise-nya kan. Kalau mereka enggak, berangkat jam 3, jam 2, udah total jam 6 udah di atas gunung. Kan nggak bawa tas kan, mereka bawa apa sih? Makanan doang, Makanan. jualannya doang. Nggak doang sih, berat juga, cok. Iya sih. Mana Ya, kalau naiknya juga pakai swallow lagi, hebat kalau kan? ada bener, duitnya bener. mah dijabanin, Bos. Iya, Nah bener, itu yang bener. gue bilang, Bener, gue bener. tuh bingung. Ini orang-orang hebat banget ya. Jual nggak, at least yang gue bilang di zaman gue, jual nggak ngetok. Tiap hari naik turun. Ya Tuhan capek banget gue bilang. Sekarang udah pinter. Rugi gua kayak gini terus kan. Jual 50 aja sekarang. Makanya saya kaget. Iya. Hah? Enggak deh, dulu nggak ngetok. Hmm. Gue nggak tahu bro, makanya gue kaget gitu loh. Lu kayaknya ini deh yang jualan dulu jin kayaknya. Enggak anjir, 10.000. dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Enggak, kayak, aduh gila. Hebat. Tapi sih. seru sih naik gunung. Ya boleh sekali-kali.
Sama lu, nggak mau nyusahin doang. Fit life field tripnya di sana. Hah? Wah, boleh seru juga nggak? sih. Ya. Field trip bareng. Nah ini ada pemandu nih. Gue suka naik gunung. Kan ada ojeknya juga mah. Kalau Naik gunung tuh enak. sifat orang Malu kelihatan. dong Kak, masa kita naik ojek ya kan? Gengsi dong. Kan nggak di shoot yang itu. Tau-tau dari puncak ya? Iya sih. Naik Gunung Bromo aja. Nah iya. Naik apa? Naik jeep. Kalau Gunung Bromo naik jeep kan ya. Gue udah pernah, gue waktu dulu prewed di sana. Nah itu Naik jeep. udah naik gunung. Naik jeep. Tapi Bromo nggak ini pasir semua. Tangga ide. Waduh, matanya debuan banget. Enggak, sekarang banyak ganja gua denger. Terus sembarangan ngomong. Kan kemarin viral. Aduh, pasir semua di sana kan. Kemarin viral. Oh, sakit matanya. Iya, yang katanya Semeru ditutup gara-gara Yang nggak boleh ada pakai drone kan? drone. Karena begitu Ya, pakai oh drone, iya, benar. semuanya ganja. Tapi itu pasir di sana banyak kan waktu dulu gua ke sana pasir semua. Aduh, mata perih. Terus anginnya kan besar kan di sana Iya, kalau di benar. Bromo. Kayak naik gunung, lu nggak ngerti lah, lu diem lah. Gue pernah, tapi nggak naik. Gue naik jeep ke Bromo. naik gunung. Naik jeep, benar. Iya. Oke, terakhir dong kata-kata penutup buat teman-teman yang mau naik gunung, apa aja sih tips-tipsnya, dan mungkin untuk suka ya, karena itu kan nggak buat semua orang. Nggak semua orang. Oke, buat semuanya yang mau mendaki gunung ya pastinya persiapannya harus mulai dari perlengkapan, persiapan fisik, terus juga mental, terus juga persiapan budget iya juga sih, karena lumayan juga kan kalau misalnya kita mendaki. Ya peralatan, perlengkapan ya harus harus safety juga. Kadang kalau misalnya naik gunung cuman buat FOMO biasanya ya sekarang ini itu banyak juga kayak gitu Mas. Ya sampai mereka nggak tahu misalnya kalau kedinginan di atas gunung tuh oh itu namanya hipo. Kadang ada yang nggak kayak gitu. Segitunya. Karena saking katanya udahlah gas aja gitu. Iya, gas aja katanya pengen naik gunung gitu. Ya udahlah tanpa dia memperhatikan peralatannya juga, safety-nya juga. Terus juga ya kalau misalnya mendaki gunung ya harus cari temen yang bisa menjaga kita juga, terus juga bisa kompak bareng kita. Iya benar. Terus juga kalau untuk mendaki gunung sendiri pilih gunungnya izin juga sih kalau misalnya ini izin ke orang tua. Takutnya kan kita nggak tahu keadaan gunung gimana, takut ya amit-amit kalau misalnya kita cedera, hilang atau apa ya setidaknya orang tua udah tahu kondisinya kalau kita misalnya di gunung mana gitu, harus ada informasinya juga sih. Nah terus juga ya naik gunung sebenarnya bukan buat kita pengen terkenal, kita pengen FOMO, karena kita juga harus ngelestariin kan yang namanya alam. Kadang buang sampahnya juga banyak beberapa pendaki yang kayak sembarangan ditinggalin juga karena abis naik gunung nih, tinggalin aja berat bawa ya, diturun diinin aja. Ya kalau bisa sih, kalau misalnya belum siap untuk naik gunung dengan konsekuensinya ya mending jangan. Dengan segala minusnya itu ya, benar. ya pasti berat kan. Pasti gitu. berat. Oke, thank you Terima kasih waktunya. waktunya sih. Siap Mas.